Selamat malam semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang manajemen aparatur sipil negara dan whole of government. Yang pertama akan saya jelaskan adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah cara pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparatur sipil negara atau ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. ASN memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban tersebut antara lain setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Kemudian yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat adalah menaati peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, setelah ASN melaksanakan kewajibannya, maka akan ada hak-hak yang diperoleh oleh ASN yang terdiri dari gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, serta bantuan hukum. Perbedaan antara PNS dan P3K adalah dalam hal jaminan pensiun dan hari tua yang tidak didapatkan oleh P3K. Pada pelaksanaannya, diperlukan keseimbangan antara kewajiban dan hak ASN. Ini menjadi penting agar ASN semakin optimal ketika melayani publik. Berbeda jika insentif yang diperoleh tidak seimbang dengan beban kerja yang dirasakan, maka ASN akan cenderung malas dan tidak mau bekerja secara optimal. Maka itu juga akan berdampak pada pelayanan publik yang tidak optimal. Selanjutnya adalah whole of government. Whole of government atau biasa disebut WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Aktor-aktor yang kemudian terlibat dalam WOG antara lain kementerian dan lembaga, pemerintahan daerah, pihak swasta, serta masyarakat sebagai aktor pemberi input dan evaluasi. Beberapa hal yang menyebabkan WOG diperlukan dalam sistem pemerintahan adalah masih adanya ego sektoral antar instansi, dorongan publik untuk membangun good governance, perkembangan teknologi dan informasi, serta keberagaman yang menjadi ciri khas dari Indonesia. Contoh bentuk WOG adalah e-government, di mana pemerintah menggunakan teknologi dalam hal pelayanan publik untuk menciptakan layanan efektif dan efisien, namun tetap bermutu. Bentuk lainnya adalah one-stop service atau layanan satu atap, di mana beragam jenis layanan disatukan dalam satu sistem, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengaksesnya. Contoh isu terkait WOG adalah sistem lapor, yang dikembangkan oleh pemerintah sebagai media aduan berbasis online, di mana pelaksanaannya bersifat sangat transparan dan melibatkan 64 kementerian serta lembaga dan juga Pemprov DKI Jakarta. Jika sistem lapor ini terus dikembangkan hingga bisa digunakan untuk aduan terhadap pemerintahan daerah, tentu manfaatnya akan semakin besar dalam hal pemberian layanan publik. Dari materi-materi terkait manajemen ASN dan whole of government, ada beberapa lesson learned yang saya temukan, yaitu tujuan dari manajemen ASN adalah menciptakan ASN yang berkarakter dan profesional yang mampu melayani publik dengan optimal. Secara organisasi pemerintah, whole of government diperlukan untuk menciptakan sistem yang saling terintegrasi dan mengikuti perkembangan zaman. Melalui manajemen ASN yang baik dan sistem yang optimal, maka pelayanan publik dapat dilakukan secara efektif dan juga efisien. Sekian video hari ini, selamat malam.